Bab 209. Pergi. Kepala pria itu terbang jauh dan matanya terbuka lebar, tampaknya mati penasaran. Di udara, Seli Tuba memberi isyarat, dan cincin penyimpanan pria itu terbang ke tangannya. Dia tidak melihat ke cincin penyimpanan, tetapi pada Mileye yang tidak jauh dari sana. Pada saat ini, Mileye memegang sebuah cincin. Pedang keindahan spiritual berlumuran darah dan jiwa pembunuhan yang keluar bagaikan substansi. Seli Tuba berjalan ke Mileye dan berkata dengan lembut, "Mileye, ada apa?" Mileye menggelengkan kepalanya. "Tidak jadi kembali ke kerajaan Jiang untuk saat ini, kita pergi ke kerajaan Ning." Setelah berbicara, dia berbalik untuk kembali ke kapal awan. Pada saat ini, belasan orang tiba-tiba bergegas keluar dari 3 kapal awan yang tidak jauh dari sana. Semuanya adalah alam harmoni dewa. Selusin orang ini sangat cepat, dan dalam sekejap, mereka mengelilingi Mileye dan Seli Tuba dan mengepung mereka. Di antara selusin orang, seorang pria muda berjalan keluar. Pria itu memegang tombak panjang di tangannya. Dia pertama kali melirik Seli Tuba, lalu ke Mileye, "Kamu membunuh orangku." Mileye berbalik menghadap pemuda itu, "Apakah ada masalah?" Mata pemuda itu sedikit menyipit, "Aku kira yang mulia juga dari benua dewa dataran tengah. Aku Jihan Wu juga kenal beberapa orang di benua dewa dataran tengah, bahkan beberapa di peringkat jenius super." Mileye menunjuk ke cakrawala yang jauh dengan pedangnya, "Pergi." Mata pemuda itu menyipit, dan sinar cahaya dingin melintas di matanya. "Yang mulia sangat tidak sopan." Karena itu masalahnya. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba melompat dan menebas dengan satu pedang. Pupil pria muda itu menyusut, dan tombak panjang di tangannya menusuk ke atas, dan tombak itu melesat seperti guntur yang mengguncang langit. Pedang tiba. Bang! Tombak dan pedang saling bersentuhan, seperti ledakan yang menggelegar, dan gemanya langsung menyebar ke seluruh langit. Pada saat yang sama, sesosok tubuh terhempas dengan keras dari udara, dan kemanapun itu lewat, tubuhnya langsung merobek udara menjadi berkeping-keping. Sosok ini adalah seorang pemuda. Dia terhempas 40 atau 50 kaki, dan begitu dia berhenti, tombak panjang di tangannya langsung meledak, dan ada noda darah di sudut mulutnya. Pria muda itu menatap Mileye dengan tatapan serius di matanya. Mileye akan memulai lagi ketika pemuda itu tiba-tiba berkata, "Tunggu, Yang Mulia, aku akan segera pergi dari sini." Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan berlari dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia menghilang di ujung langit, dan orang-orang di sekitar Mileye dan Seli Tuba juga melarikan diri. Mileye tidak mengejarnya karena dia tidak ingin membuang waktu sekarang. Prioritas utamanya sekarang adalah pergi ke kerajaan Ning sesegera mungkin. Meskipun kerajaan Ning bisa dibilang sebagai negara yang kuat di Qingsu, masih ada celah dibandingkan dengan benua dewa dataran tengah dan keluarga sekte lainnya. Harus sampai ke kerajaan Ning secepatnya. Tak lama kemudian, Mileye dan Seli Tuba kembali ke kapal awan dan langsung menuju kerajaan Ning. Setelah Mileye dan Seli Tuba pergi, di sisi lain, pemuda bernama Jihan Wu dan yang lainnya berhenti. Pada saat ini, semua orang tampak sangat serius. Terutama Jihan Wu, dalam pertarungan barusan, jika dia tidak mencoba yang terbaik, pedang itu akan cukup untuk membunuhnya. Di samping Jihan Wu, seorang pria bertanya, "Kakak, siapa kultivator pedang tadi?" Menakutkan. Jihan Wu menggelengkan kepalanya, "Entahlah. Aku khawatir orang ini telah mencapai level master pedang. Master pedang pada usia ini pasti sudah terkenal bahkan di benua dewa dataran tengah, tapi aku belum pernah mendengarnya. Apakah dia dari Qingsu?"
Pria di samping Jihan Wu menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu mengerikan di tempat kecil di Qingsu ini? Jihan Wu berkata dengan dingin, mengapa tidak mungkin? Bukankah Ladiaan dari Qingsu? Ladiaan. Mendengar 3 kata ini, ekspresi semua orang di lapangan menjadi serius. Nama ini, sekarang di benua Dewa Dataran Tengah sudah dikenal semua orang tahu. Setelah beberapa saat, Jihan Wu menggelengkan kepalanya, tidak peduli apa, lebih baik berhati-hati. Nanti, kalian pergi memeriksa tentang jenius di Qingsu. Kita perlu tahu secara detail. Kita berada di luar, dan kita harus tahu satu hal, yaitu siapa yang bisa disinggung, siapa yang tidak bisa disinggung. Semua orang mengangguk, dan segera kelompok itu juga menghilang. Di kapal awan, Mileye dan Seli Tuba berdiri di haluan perahu. Wajah Mileye sangat suram, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Seli Tuba menarik lengan baju Mileye dan berkata pelan, "Mileye, jangan khawatir, kita akan bergegas pergi sekarang, pasti belum terlambat." Mileye sedikit mengangguk, "Aku harap begitu." Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan menoleh ke arah Seli Tuba. "Seli, keluarga sekte benua Dewa Dataran Tengah ini semuanya bertindak tidak bermoral." Seli Tuba menggelengkan kepalanya. Di benua Dewa Dataran Tengah, mereka secara alami tidak berani bertindak seperti ini, karena orang yang bisa bertahan di sana bukan orang biasa. Kalau mereka bertindak begitu ceroboh, mereka akan dibantai cepat atau lambat karena ada pelindung dunia. Meskipun orang-orang itu tidak pernah puas, mereka masih takut. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak dan kemudian menambahkan, alasan utama mengapa mereka begitu tidak bermoral di Qingsu ini adalah karena mereka meremehkan Qingsu ini dari lubuk hati mereka, berpikir bahwa Qingsu dan Changlan Zhou adalah tempat orang barbar. Dan seni bela diri dan peradaban dari Qingsu dan Changlan Zhou memang tidak sebanding dengan benua Dewa Dataran Tengah, dan para pelindung dunia Qingsu telah pergi ke benua Dewa Dataran Tengah, sehingga mereka berani begitu tidak bermoral. Mileye mengangguk dan berkata dengan lembut, "Dimengerti." Seli Tuba menambahkan, "Sekte Hehuan ini dan Sekte Huan Xiao, aku telah mendengar bahwa kedua kekuatan ini masih memiliki pengaruh di benua Dewa Dataran Tengah, tetapi reputasi mereka tidak baik karena mereka suka menangkap wanita di mana-mana untuk disuling menjadi kuali untuk kultivasi. Metode kultivasi semacam ini mirip dengan jalan iblis. Sebenarnya, mereka adalah cabang dari jalan iblis. Namun, ada banyak master jalan iblis di perkumpulan pelindung dunia. Oleh karena itu, selama jalan iblis ini tidak bertindak keterlaluan, mereka umumnya akan baik-baik saja." Jalan iblis. Mileye sedikit mengernyit, ada juga jalan iblis. Seli Tuba berkata, "Tentu saja ada, selain jalan iblis, ada jalan siluman, dan bahkan jalan hantu. Lagi pula, itu cukup rumit di sana. Adapun Sekte Hehuan dan Sekte Huan Xiao, mereka bukan orang baik, kita langsung membunuhnya ketika melihatnya nanti." Itu saja. Mileye. Di bawah sinyal Mileye, kapal awan melaju kencang dan langsung menuju kerajaan Ning. Di sepanjang perjalanan, keduanya juga menemui banyak kapal awan. Sebagian besar orang di kapal awan ini adalah tentara bayaran. Beberapa tidak begitu kuat, tetapi beberapa sangat kuat, bahkan membuat Mileye merasa sedikit bahaya. Tujuan orang-orang ini adalah kerajaan Ning. Kerajaan Ning adalah sebuah negara. Jika tidak ada pemimpin, seberapa menakjubkan kekayaan di negara ini. Orang-orang ini semua terburu-buru ke sana karena takut mereka akan terlambat dan bahkan tidak akan bisa mendapatkan sisa. Selama periode itu, ada juga beberapa konflik di kapal-kapal awan ini.
Tetapi pada dasarnya tidak ada yang datang untuk mencari masalah dengan Selituba. Karena Selituba sedang berdiri di haluan kapal, dan ketika dia melihat kapal awan lewat, dia melambai dan berteriak, "Apakah kamu ingin merampok? Aku punya banyak uang." Mengatakan itu, dia juga mengeluarkan seikat senjata alam sejati dan seikat batu spiritual kualitas giok. Namun, yang membuat Mileye tercengang adalah dia sangat mencolok, tetapi tidak ada yang mengganggunya. Tidak berani. Hanya ada dua jenis orang yang berani memanggil orang untuk merampok dengan begitu tidak bermoral ketika mereka keluar. Yang pertama adalah orang bodoh dengan IQ abnormal, dan yang lainnya adalah orang yang sangat kuat, cukup kuat untuk memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Meskipun Selituba terlihat sedikit tidak normal, setelah melihatnya menghancurkan master puncak alam harmoni dewa menjadi daging dengan palu, tidak ada seorang pun di sekitarnya yang berani menyerangnya lagi. Orang ini pasti berpura-pura menjadi babi demi memangsa harimau. Melihat orang-orang itu tidak datang untuk merampok, Selituba sedikit tertekan. Mileye tiba-tiba bertanya, "Mengapa kamu tidak mengambil inisiatif untuk merampok mereka?" Selituba memutar matanya ke arah Mileye. "Ayahku berkata, orang tidak menyinggung aku, maka aku tidak boleh menyinggung siapapun. Mereka tidak menyinggung aku sedikit malu untuk memukul mereka. Tetapi jika mereka mengambil inisiatif untuk menyinggung aku, maka aku akan membunuh mereka, aku tidak akan malu." Mileye sedikit terdiam. Gadis ini pasti ada alasan yang masuk akal untuk perampokan. Namun, apa yang dia katakan itu masuk akal. Orang tidak menyinggung aku, maka aku tidak menyinggung siapapun. Meskipun dia, Mileye, juga terlahir sebagai bandit, jika orang lain tidak menyinggung perasaannya, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk merampok orang lain. Omong-omong, dia dan Selituba sebenarnya berada di jalan yang sama. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye tiba-tiba menghadap Selituba. "Tidak, Seli, kamu berinisiatif untuk memukulku sebelumnya, tapi aku tidak pernah mengganggumu." Selituba mengerjap, "Apakah ada?" Mileye mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Ya." Selituba berpikir sejenak, dan kemudian berkata dengan serius, "Masalah ini adalah masalah serius. Aku pikir kita bisa mengesampingkan masalah ini untuk saat ini dan membicarakannya nanti." Mileye. Melihat Mileye tidak mengejar, Selituba menghela nafas lega di dalam hatinya. Bahkan, dia tidak berpikir untuk membunuh Mileye di awal. Dia hanya ingin memblokir Mileye, karena menghentikan Mileye akan mendapatkan uang. Alasan mengapa dia menginginkan nyawa Mileye pada awalnya adalah karena gadis itu harus berpura-pura galak ketika dia keluar dari rumah. Jika tidak berpura-pura galak, maka akan dengan mudah diganggu. Ini adalah apa yang ayahnya katakan padanya. Kecepatan kapal awan semakin cepat, dan semakin dekat ke kerajaan Ning. Kerajaan Ning. Pada saat ini, ibu kota kerajaan Ning, tiba-tiba banyak orang asing datang. Setelah orang-orang ini masuk ke kota, mereka sama sekali tidak bermoral, segala macam perampokan, pembunuhan, pemerkosaan. Untuk orang-orang ini, tanpa batasan apapun, ditambah kekuatan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Dan kerajaan Ning tidak tinggal diam. Pengawal kerajaan, ditambah pasukan pengawal istana kerajaan Ning yang paling kuat, dikirim untuk menekan para master benua dewa dataran tengah yang memasuki kota. Sayangnya, efeknya tidak besar, karena di kota, efek tentara sangat berkurang, dan orang-orang ini sangat kuat, sehingga ibu kota kerajaan Ning semakin kacau. Bahkan, beberapa tentara bayaran benua dewa dataran tengah menerobos masuk ke dalam istana. Di dalam aula istana, Tango Tuoba duduk di kursi naga, wajahnya sangat muram.
Di belakangnya adalah seorang wanita tua dan seorang lelaki tua. Pada saat ini, seorang pria berbaju hitam memasuki aula, dan pria berbaju hitam berlutut dengan satu lutut. Yang mulia, beberapa master dari benua Dewa Dataran Tengah mengepung istana dari segala arah. Bagian utara telah diterobos dan gerbang selatan paling lama hanya bertahan setengah jam. Laporan. Pria berpakaian hitam lain tiba-tiba bergegas masuk dan berlutut. Yang mulia, keluarga Li, keluarga Yue, dan keluarga Feng di kota semuanya memberontak dan berpartisipasi dalam pengepungan istana. Di kursi naga, Tango Tuoba mengepalkan tinjunya, wajahnya suram, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di kapal awan, Mileye yang berdiri di haluan tiba-tiba berkata, "Sally, lindungi aku, tidak ada yang diizinkan masuk ke kamarku." Setelah berbicara, dia kembali ke kotaknya. Saat memasuki kotak, dia langsung masuk ke menara penjara alam. Tangan kanannya terentang, dan 8 pedang muncul di depannya. Setelah hening sejenak, Mileye mengambil pedang dan menusuk ke tubuhnya. Bersambung.